3 akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen rantai pasok. Selamat menyaksikan. Dalam video kali ini, saya akan membahas Logistik 4.0, yakni SCM di era Industri 4.0, perubahan pola logistik di Industri 4.0, dan peran transformasi digital dalam SCM. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah menjadi pemicu utama lahirnya revolusi industri keempat, yakni Industri 4.0, yang berdampak luas terhadap sistem produksi, distribusi, dan manajemen rantai pasok atau supply chain management. Nah, dalam konteks ini, dunia logistik mengalami pergeseran besar dari sistem konvensional yang bersifat terfragmentasi menuju sistem yang terintegrasi secara digital, adaptif, dan otonom. Konsep Logistik 4.0 muncul sebagai respon terhadap transformasi digital yang melanda sektor industri dan layanan dibandingkan dengan sistem logistik sebelumnya. Logistik 4.0 tidak hanya memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi. Konsep Logistik 4.0 muncul sebagai respons terhadap transformasi digital yang melanda sektor industri dan layanan dibandingkan dengan sistem logistik sebelumnya. Logistik 4.0 tidak hanya memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengintegrasikan teknologi mutakhir seperti Internet of Things atau IoT, sistem cyber fisik atau cyber physical system, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, big data, dan blockchain ke dalam seluruh alur rantai pasok. Melalui pendekatan ini, proses logistik menjadi lebih transparan, responsif, dan mampu mengelola data dalam skala besar, secara otomatis dan prediktif. Logistik 4.0 membawa implikasi besar terhadap struktur organisasi, proses kerja, dan peran para aktor dalam rantai pasok. Perusahaan tidak lagi hanya berfokus pada efisiensi operasional semata, tetapi juga harus mampu membangun sistem logistik cerdas yang adaptif terhadap perubahan permintaan dan gangguan pasar. Transformasi menuju Logistik 4.0 membawa implikasi besar terhadap struktur organisasi, proses kerja, dan peran para aktor dalam rantai pasok. Perubahan tidak lagi hanya berfokus pada efisiensi operasional semata, tetapi juga harus mampu membangun sistem logistik cerdas yang adaptif terhadap perubahan permintaan dan gangguan pasar. Distributor penyedia layanan logistik dan bahkan konsumen kini menjadi bagian integral dari jaringan yang saling terkoneksi dan berbasis data. Di sisi lain juga, adopsi teknologi ini juga menuntut investasi besar serta ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana konsep dan implementasi Logistik 4.0 mengubah sistem manajemen rantai pasok tradisional di era digital saat ini. Dan apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi perusahaan dalam mengadopsi teknologi Logistik 4.0 seperti IoT, AI, dan sistem fiber fisik. Nah, kita sekarang lanjut materi mengenai transformasi logistik menuju era digital. Jadi, transformasi sistem logistik dalam konteks revolusi industri 4.0 merupakan respons terhadap kebutuhan pasar global yang semakin dinamis, kemudian kompleks, dan berorientasi pada data. Nah, dalam era sebelumnya, logistik hanya dianggap sebagai fungsi operasional yang mendukung aktivitas produksi dan distribusi. Namun, saat ini peran logistik telah bergeser menjadi tulang punggung strategi bisnis yang berorientasi digital. Logistik 4.0 hadir sebagai paradigma baru yang menggabungkan teknologi digital secara menyeluruh dalam seluruh proses logistik dari perencanaan, kemudian pengadaan, produksi, hingga distribusi kepada konsumen akhir. Karakteristik utama Logistik 4.0 adalah yang pertama ada otomatisasi proses, kemudian integrasi data, kemudian konektivitas real time,
dan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membangun rantai pasok yang tidak hanya efisien secara biaya, tetapi juga fleksibel, kemudian responsif, dan resilient terhadap gangguan pasar. Nah, dalam konteks ini, teknologi menjadi alat utama untuk menghubungkan sistem fisik dan digital melalui penggunaan sensor, kemudian perangkat lunak pintar, jaringan komunikasi, serta platform data yang saling terhubung. Perubahan dalam dunia logistik tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian evolusi dari logistik konvensional menuju digitalisasi penuh. Nah, awalnya logistik hanya mengandalkan tenaga manusia dan sistem manual dalam mengelola aliran barang dan informasi. Nah, berawal dalam logistik 2.0, mulai diperkenalkan sistem komputerisasi untuk membantu perencanaan dan pengendalian logistik. Kemudian, pada era logistik 3.0, teknologi informasi seperti ERP, Enterprise Resource Planning, dan WMS, Warehouse Management System, mulai diadopsi secara luas meskipun masih bersifat silo dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Nah, masuk ke era logistik 4.0, di mana perubahan bersifat revolusioner. Logistik tidak lagi sekedar sebagai pelengkap, melainkan bagian inti dari strategi bisnis digital. Sistem logistik ini mampu berinteraksi langsung dengan lingkungan fisik melalui sensor IoT, mengolah informasi dalam jumlah besar melalui big data analisis, dan membuat keputusan otonom melalui kecerdasan buatan. Ini mengubah pola kerja dari reaktif menjadi proaktif, bahkan prediktif. Kita lanjut materi mengenai 3.2, yaitu peran dan integrasi teknologi dalam logistik 4.0. Jadi, beberapa teknologi kunci membentuk fondasi dari implementasi logistik 4.0, yaitu yang pertama ada Internet of Things atau IoT. Nah, teknologi ini memungkinkan pengumpulan data secara langsung dari perangkat dan objek fisik seperti kendaraan pengangkut, kemudian ke gudang, dan produk. Nah, sensor IoT mampu memantau suhu, memantau lokasi, memantau kelembaban, dan memantau status operasional aset logistik secara real time, sehingga memungkinkan pemantauan otomatis dan pengambilan keputusan secara cepat. Nah, yang kedua yaitu Cyber Physical System atau biasa disebut dengan GPS. Nah, GPS ini mengintegrasikan perangkat fisik dengan sistem komputerisasi dan jaringan komunikasi dalam logistik. Nah, GPS memungkinkan pengendalian dan koordinasi otomatis terhadap proses seperti pengemasan, pemuatan barang, dan distribusi melalui sistem cerdas yang saling terhubung. Yang ketiga yaitu Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning, digunakan untuk menganalisis data besar atau big data yang dihasilkan dari berbagai sumber dalam rantai pasok. Nah, AI mampu melakukan prediksi permintaan, mengoptimalkan rute pengiriman, dan menyusun jadwal operasional secara otomatis berdasarkan pola historis dan kondisi aktual. Nah, yang keempat ada blockchain. Ini memberikan keamanan dan transparansi data yang sangat penting dalam proses logistik. Nah, teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi secara permanen dan tidak dapat diubah, yang membantu dalam pelacakan barang, kemudian keaslian produk, dan kepatuhan terhadap standar internasional. Nah, yang kelima ada Robotic Process Automation atau RPA dan kendaraan otonom yang digunakan dalam sistem
sistem pergudangan dan distribusi untuk mempercepat aktivitas pengambilan barang, kemudian pengemasan dan pengiriman tanpa campur tangan manusia. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nindawati Konta. Kepada Ninda dipersilakan. Selanjutnya materi 3.3 yaitu dampak logistik 4.0 terhadap proses dan struktur rantai pasok. Implementasi logistik 4.0 menyebabkan pergeseran struktural dalam manajemen rantai pasok. Salah satu perubahan utama adalah berkurangnya sekat antara proses dan hilir melalui integrasi horizontal atau antar organisasi dan vertikal dalam satu organisasi. Hal ini memungkinkan aliran informasi dan barang yang lebih cepat dan transparan. Peran setiap aktor dalam rantai pasok juga berubah. Produsen tidak lagi hanya bertanggung jawab atas produksi tetapi juga mengelola seluruh data siklus hidup produk secara digital. Penyediaan layanan logistik berkembang menjadi mitra strategis yang menyediakan solusi berbasis teknologi, bukan hanya transportasi dan pergudangan. Sementara itu, konsumen terlibat lebih aktif melalui sistem digital yang memungkinkan mereka melacak pengiriman secara langsung, memilih waktu pengiriman dan memberikan maksud secara real time. Hubungan antara pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan menjadi lebih interaktif dan berbasis data. Setiap elemen rantai pasok saling berbagi informasi yang relevan untuk mengoptimalkan proses, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi pemborosan. Selanjutnya 3.4 yaitu tantangan implementasi logistik 4.0. Meskipun menawarkan banyak keuntungan, penerapan logistik 4.0 tidak terlepas dari berbagai tantangan. Di antaranya adalah investasi teknologi yang tinggi, pengadaan perangkat IoT, sistem integrasi, infrastruktur jaringan, serta pelatihan sumber daya manusia memerlukan biaya besar, yang menjadi kendala bagi perusahaan kecil dan menengah. Kesiapan sumber daya manusia. Implementasi teknologi canggih membutuhkan sumber daya manusia dengan kemampuan digital, analisis data, dan pemahaman proses bisnis. Transformasi budaya organisasi juga diperlukan agar dapat menerima perubahan secara menyeluruh, keamanan data dan privasi. Sistem logistik yang saling terhubung dan berbasis cloud rentan terhadap serangan siber. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan sistem keamanan berlapis dan regulasi perlindungan data. Kompleksitas integrasi sistem. Membangun integrasi menyeluruh antara teknologi baru dan sistem lama atau legacy system memerlukan waktu dan keahlian teknis tinggi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi 3.5 yaitu peluang strategi dan manfaat jangka panjang. Implementasi logistik 4.0 memberikan peluang strategi yang sangat besar, seperti efisiensi biaya dan operasional, yaitu melalui otomatisasi dan pengurangan pemborosan waktu serta energi. Yang kedua, peningkatan respon pasar, yaitu perusahaan dapat merespon perubahan permintaan atau gangguan rantai pasok lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, pengalaman pelanggan yang lebih baik, yaitu kemampuan pelacakan real time, pengiriman tepat waktu, dan pelayanan terpersonalisasi meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang berikut, keunggulan kompetitif, yaitu perusahaan berhasil mengadopsi logistik 4.0 berpotensi menjadi pemimpin pasar karena fleksibilitas dan adaptasinya yang tinggi. Selanjutnya 3.6, perubahan orientasi layanan dalam rantai pasok. Logistik 4.0 tidak hanya mengubah cara kerja di internal perusahaan, tetapi juga mengubah orientasi layanan terhadap pelanggan dengan teknologi seperti
radio, GPS, dan sistem pelacakan berbasis aplikasi. Konsumen kini dapat memantau pengiriman barang secara real-time, fleksibilitas dalam pemilihan waktu dan lokasi pengiriman, serta kemampuan memberikan umpan balik langsung, menjadi layanan logistik lebih personal dan responsif. Hal ini menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dalam persaingan pasar, karena kepuasan pelanggan meningkatkan seiring meningkatnya transparansi, akurasi, dan kecepatan layanan. Pengalaman pelanggan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan strategi logistik modern. Baik, selanjutnya 3.7, dampak ekonomi dan strategi dari logistik 4.0. Penerapan logistik 4.0 memberikan dampak luas dalam skala mikro maupun makro. Dalam skala mikro atau organisasi, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional, mempercepat waktu pemrosesan, menghindari keterlambatan pengiriman, serta mengelola risiko lebih baik. Sementara itu, dalam skala makro atau nasional dan global, transformasi logistik mempercepat arus barang dan jasa, meningkatkan produktivitas nasional, serta memperkuat daya saing negara dalam perdagangan internasional. Negara-negara yang cepat beradaptasi dengan logistik 4.0 akan memiliki keunggulan dalam efisiensi ekspor sampai impor, ketahanan logistik nasional, dan daya tarik investasi. Oleh karena itu, transformasi digital logistik perlu didukung oleh kebijakan pemerintah, infrastruktur teknologi, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Nah, sampai di sini dulu ya materi dari kami. Apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan tinggalkan komen. Jangan lupa juga ya, like dan share. Bye-bye!